Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Buana Sakti dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Ingin memaparkan tugas dari Ibu Fitriani Wijayanti MPD untuk mata kuliah Kimia Unsur dengan judul Unsur Golongan 7A. Golongan 7A biasa disebut juga dengan golongan halogen. Golongan ini terdiri dari unsur fluorin, klorin, bromin, iodin, dan astatin. Untuk limpahannya di alam, yang pertama unsur fluorin. Unsur ini biasa terdapat pada CaF2, Na3Lf6 atau kriolit, dan juga pada gigi manusia dan hewan. Yang kedua, unsur klorin. Unsur ini biasa terdapat pada garam NaCl, KCl, MgCl2, dan CaCl2 di dalam air laut, dan di dalam kerak bumi sekitar lebih kurang 0,2%. Yang ketiga, unsur bromin. Unsur ini terdapat dalam senyawa logam bromida yang ditemukan di air laut mati dan mempunyai kadar 4.500 sampai 5.000 ppm. Yang keempat, iodin. Unsur ini terdapat dalam senyawa NaIO3 atau natrium iodat yang bercampur dengan deposit NaNO3 di daerah Chile, dan juga terdapat di dalam larutan garam bawah tanah di Jepang dan Amerika dengan kadar sampai 100 ppm. Dan yang terakhir, unsur astatin. Unsur ini di dalam kerak bumi sangat sedikit, kurang dari 30 gram, sebab unsur ini bersifat radioaktif. Pada sifat golongan halogen, untuk massa atom dan jari-jari atom dari fluorin hingga astatin semakin besar, sedangkan keelektronegatifannya semakin kecil. Keelektronegatifannya semakin kecil dikarenakan jari-jarinya semakin panjang, sehingga daya tarik inti terhadap elektron terluar semakin lemah. Untuk sifat kimianya, unsur fluorin merupakan unsur paling reaktif karena memiliki jari-jari yang kecil. Halogen memiliki kulit terluar sebanyak 7 elektron, dan halogen merupakan unsur non-logam paling reaktif karena memerlukan satu tambahan elektron untuk mencapai kestabilan atom. Reaktifannya menurun dari fluorin ke iodin. Energi ionisasi dan afinitas elektron halogen sangat tinggi. Itulah sebabnya mengapa halogen sangat reaktif. Halogen dapat bereaksi dengan beberapa unsur. Yang pertama, halogen dapat bereaksi dengan logam. Reaksi ini menghasilkan garam dengan sebutan halida logam. Dan yang kedua, halogen juga dapat bereaksi dengan hidrogen. Reaksi ini membentuk asam kuat, namun kekuatan asamnya bertambah dari fluorin ke iodin. Yang ketiga, halogen juga dapat bereaksi dengan non-logam dan metaloid, kecuali karbon. Reaksi ini akan membentuk senyawa halida. Contohnya, Si plus 2F2 akan menghasilkan SiF4. Yang keempat, halogen juga dapat bereaksi dengan air. Reaksi ini membentuk asam dan membebaskan oksigen, serta menghasilkan reaksi autoredoks. Yang kelima, halogen juga dapat bereaksi dengan basa. Reaksi ini menghasilkan garam bersifat basa netral dan terjadi reaksi redoks autoredoks. Contohnya, Cl2 plus 2NaOH menjadi NaCl dan NaClO plus H2O. Dan halogen juga dapat bereaksi dengan antar halogen. Untuk manfaat halogen, yang pertama yaitu manfaat fluorin. Fluorin biasa untuk membuat teflon, yaitu polimer dari tetrafluoroetilen. Dan freon biasa digunakan untuk pendingin pada kulkas. HF dapat digunakan untuk membuat lukisan pada kaca. Isolasi unsur fluorin. Pembuatan unsur fluorin dan senyawa fluorin dapat diperoleh dengan menggunakan proses Moissan
sesuai dengan nama orang yang pertama kali mengisolasi fluorin. Proses ini menggunakan metode elektrolisis HF terlarut dalam leburan KHF2 dengan reaksi 2HF yang akan menjadi H2 plus F2. Selanjutnya yaitu manfaat dan isolasi klorin. Di alam, klor terdapat sebagai garam dapur atau NaCl, garam KCl atau MgCl2. Di dalam industri, klor dibuat melalui reaksi elektrolisis NaCl dan proses deakon. Kegunaan klor yaitu membuat plastik PVC, NaOCl dan Cl2 yang biasa digunakan pada industri penglautan, dan klorinasi kaleng bekas untuk mendapatkan kembali timah, dan klorat timah dan klorat 7 ini biasa digunakan sebagai bahan peledak pada roket. Manfaat dan isolasi bromin. Pada mengekstraksi KCl dan MgCl dari karnalit yang mengandung 0,2% MgBr2. MgBr yang diperoleh direaksikan dengan klor yang diperoleh MgBr plus Cl2 menghasilkan MgCl2 plus Br2. Kegunaan bromin sangat banyak, contohnya untuk membuat senyawa 1,2 dibromometana yang bila dicampur bensin berfungsi sebagai anti-knock, dan KBr dan NABR merupakan obat penenang, dan AGBR untuk fotografi. Keempat, manfaat dan isolasi iodin. Pembuatan dalam skala industri biasa didapat dari garam chili dengan reaksi 2NaIO3 ditambah 4H2O ditambah 5SO2 yang akan menghasilkan Na2SO4 plus 4H2SO4 dan I2, dan juga biasa didapat dari ganggang laut atau iodida dengan reaksi 2I- plus Cl2 yang akan menghasilkan 2Cl- plus I2. Kegunaan iodin sangat banyak, contohnya untuk obat-obatan, pembuatan zat warna, dan bagi tubuh itu biasa digunakan untuk pembentukan hormon kelenjar gondok. Yang terakhir yaitu astatin. Unsur ini sangat radioaktif yang dibuat oleh Dale R. Corson dan Kenneth Ross Mackenzie dan Emilio Serge pada tahun 1940. Di alam hanya terdapat 30 gram. Untuk mendapatkan lebih, biasa digunakan isotop bismut, ditembakkan dengan partikel alfa atau helium melalui cara radiasi. Dan pembuatan astatin. Astatin termasuk golongan halogen dan merupakan unsur radioaktif yang terbentuk secara alami melalui peluruhan uranium-235 dan uranium-238 atau dihasilkan dari integrasi thorium dan uranium dengan menghasilkan neutron alamiah. Itulah pemaparan materi dari saya. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.